时候也。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, 11 IPS 4. Dengan saya Nikita Andara, Saya Ulan, Saya Agus Setiawan. saya Fitri Raisa, saya Prestaulia. saya Mita Rizkyani. Ekonomi perang dan pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Ekonomi perang adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh sebuah negara modern untuk memaksimalkan ekonominya demi menopang keperluan perang. Ekonomi perang dicetus oleh Panglima Angkatan Darat ke-16. Ekonomi perang mulai dilaksanakan pada tahun 1942. Saat Jepang tiba, pasukan Hindia Belanda telah membumi hanguskan segala prasarana. Tujuannya agar Jepang mengalami kesulitan saat menguasai Indonesia. Philip Lebelon mendefinisikan ekonomi perang sebagai sistem produksi, mobilisasi, dan alokasi sumber daya untuk mempertahankan diri dari serangan. Tindakan yang diambil meliputi kenaikan pajak dan penerapan program alokasi sumber daya. Setiap negara melakukan penataan ulang ekonominya dengan cara yang berbeda-beda. Nah, di sini juga ada beberapa penjelasan dari ekonomi perang. Banyak negara meningkatkan perencanaan ekonominya semasa perang, kadangkala mencakup penjatahan dan wajib militer untuk pertahanan sipil. Misalnya Women's Land Army dan Baby Boys di Britania Raya pada Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, pada masa perang total, beberapa bangunan dan posisi sering dipandang sebagai target penting oleh kombatan. Pemblokiran Serikat, gerak jalan ke laut yang dipimpin Jenderal Serikat William Sherman semasa Perang Saudara Amerika Serikat, dan pengeboman strategis kota dan pabrik musuh pada Perang Dunia Kedua merupakan contoh perang total. Ekonomi perang sering dikaitkan dengan konsep Keynesianisme militer, yaitu masa ketika anggaran militer pemerintah menstabilkan siklus bisnis dan fluktuasi dan atau dimanfaatkan untuk menghambat resesi. Kenapa sih disebut ekonomi perang? Nah, ekonomi perang adalah kebijakan pemerintah penjajah Jepang yang menggali semua kekuatan ekonomi di Indonesia untuk menopang kegiatan perang pemerintah Jepang. Hal ini disebabkan karena sebelum memasuki PD2, Jepang sudah berkembang menjadi negara industri dan sekaligus menjadi kelompok negara imperialis di Asia. Ekonomi perang juga bertujuan untuk melemahkan bahkan menghancurkan perekonomian negara yang menjadi musuhnya dalam perang. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pemerintah Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan. Jumlah sekolah juga dikurangi secara drastis. Jumlah sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500 buah. Sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20 buah. Kegiatan perguruan tinggi boleh dikatakan macet. Jumlah murid sekolah dasar menurun 30% dan jumlah siswa sekolah lanjutan merosot sampai 90%. Begitu juga tenaga pengajarnya mengalami penurunan secara signifikan. Muatan kurikulum yang diajarkan juga dibatasi. Mata pelajaran bahasa Indonesia dijadikan mata pelajaran utama sekaligus sebagai bahasa pengantar. Kemudian bahasa Jepang menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Masih di pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan, para pelajar harus menghormati budaya dan adat istiadat Jepang. Mereka juga harus melakukan kegiatan kerja bakti, kinrohoshi. Kegiatan kerja bakti itu meliputi pengumpulan bahan-bahan untuk perang, penanaman bahan makanan, penanaman pohon jarak, perbaikan jalan, dan pembersihan asrama. Para pelajar juga harus mengikuti kegiatan latihan jasmani dan kemiliteran. Mereka harus benar-benar menjalankan semangat Jepang. The end.
You care to listen. I find myself in a shit position. The man that I love sat me down last night.